Oke, perkenalkan nama saya Pasya Ahmad Mondaga. Di sini saya mau mengerjakan tugas UAS yaitu wawancara dengan pemimpin perusahaan untuk mata kuliah perilaku organisasi dan kepemimpinan dengan dosen pengampu Pak Dr. Muhammad Zain Soleh, SHM. Oke, sekarang kita ingin memperkenalkan dulu narasumber kita yaitu Ali Akbar. Boleh diperkenalkan? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar. Saya adalah salah satu direktur marketing dari sebuah perusahaan holding company yang terdiri dari 4 company. Itu ada Biofit, Protein Mac, dan juga ada Kitera dan juga Bimicro. Oke, kurang lebih seperti itu. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan sekitar kepemimpinan perusahaan. Yang pertama yaitu bisakah Anda ceritakan tentang latar belakang Anda, kenapa bisa menjadi pemimpin di perusahaan ini? Oke, sebenarnya kalau soal latar belakang untuk bisa menjadi pemimpin pada perusahaan, sebenarnya basicnya hampir sama ya terhadap direktur-direktur atau istilahnya sebuah cerita-cerita yang pada umumnya, yaitu adalah memang stepnya dari awal sampai titik dimana kita bisa achieve target untuk menjadi salah satu direktur marketing untuk memegang holding sebuah brand, 4 brand yang saya pegang. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu apa sih tantangan terbesar yang Anda hadapi sebagai pemimpin perusahaan dan bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut? Oke gini, untuk tantangan-tantangan sebenarnya banyak banget ya dalam sebuah company atau istilahnya organisasi dalam kepemimpinan. Cuman yang istilahnya yang paling major atau yang paling sering dihadapi atau istilahnya tantangan yang terbesar ya, itu adalah of course di saat kita harus menentukan decision sebuah marketing atau sebuah plan yang kita ambil, ada plan B, plan A, plan B, dan plan C dan sebagainya macam lainnya. Itu benar-benar menurut saya adalah tantangan terberat karena harus memang melibatkan tim dalam tim marketing. Of course tim saya itu adalah tim marketing dan juga istilahnya di situ perlu yang ada diskusi, perlu yang ada yang namanya istilahnya saling melihat objektif dan tidak bisa melihat dari subjektif. Berarti yang dipentingin di sini yaitu plan A, plan B itu sangat penting lah. Betul, dan juga betul, dan juga istilahnya saling objektif lah dalam melihat sebuah tantangan atau melihat sebuah plan dalam mengkategorikan sebuah tersebut. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu bagaimana Anda memastikan komunikasi yang efektif dan transparansi dalam kerjasama tim? Oke, dalam tim kita atau tim marketing yang saya pegang atau yang saya lead, itu ada banyak sekali memang orang yang di divisi dan beda-beda. Kalau misalnya transparansi atau istilahnya bisa kita bilang istilahnya transparansi dari workflow, itu biasanya saya menggunakan KPI. Dan juga tadi ada pertanyaannya itu adalah transparansi dalam tim dan komunikatif yang efektif. Of course kita ada brainstorm atau kita akan bikin meeting. Hampir setiap hari kita akan adakan meeting untuk evaluasi apa yang sudah kita kerjakan dan juga apa saja yang istilahnya kurang atau mungkin perlu dievaluasi lagi, perlu di-adjust, atau mungkin hal-hal yang seperti kayak ada hari ini yang memang contoh dari brand A atau brand B yang memang ada yang kurang efektivitas kerjanya. Of course kita akan diskusikan atau kita brainstorming bersama dengan tim-tim marketing tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Anda menangani konflik atau perbedaan pendapat yang ada di dalam sebuah kerjasama tim? Pasti dalam memimpin atau bahkan misalnya menjalankan atau menjadikan pemimpin untuk istilahnya mengorganisir sebuah bisnis ya atau organisasi, pasti banyak banget adanya perbedaan pendapat, dimana ya balik lagi ke tadi yang saya bilang adalah kita harus objektif untuk melihat semua hal yang ada atau inputan atau plan A atau plan B. Kita harus melihat objektif untuk brand mana yang paling bagus untuk brand A atau brand B atau brand C atau brand D. Baru di situ kita bisa menentukan mana yang bagus dan juga kita adjust di situ. Of course musyawarah akan lebih bagus dengan tim. Intinya gaya kepemimpinannya mengutamakan musyawarah ya? Betul, karena memang benar maksudnya kan sebagai lead kita harus memutuskan. Cuman saya sebagai lead pun saya juga tetap belajar terhadap semua orang, of course terhadap bawahan saya atau karyawan saya, dan saya akan menanyakan pendapat ke mereka semua untuk mencapai titik sampai di mana plan itu sampai di titik objektif. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menginspirasi dan memotivasi tim Anda untuk mencapai plan atau tujuan perusahaan? Oke, untuk inspirasi pasti ya dalam sebuah memimpin atau bahkan melihat sebuah organisasi
itu penting banget untuk mengapresiasi sebuah kinerja dari bawahan kita atau karyawan kita. Makanya di sini kan untuk menginspirasi atau memotivasi, saya akan adakan dengan dimitikan itu akan istilahnya kita mengevaluasi lah dari contoh karyawan A punya kinerja yang sangat-sangat bagus dan karyawan B punya kinerja yang sangat-sangat bagus. Maka dari situ saya akan menilainya melalui data dan juga KPI mereka, dan kita akan diskusikan juga, of course ada rewards dan juga punishment di situ. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana Anda melihat peran Anda dalam perusahaan? Apakah para karyawan merasa nyaman dengan gaya kepemimpinan Anda dalam perusahaan? Balik lagi untuk kita mengetahui nyaman, sebenarnya masing-masing punya gaya kepemimpinan masing-masing yang berbeda-beda. Kalau dari saya, salah satu pemimpinan yang istilahnya sangat-sangat objektif dan terbuka terhadap tim, saya mengedepankan untuk musyawarah dan juga mencapai di titik di mana pilihan yang kita ambil itu objektif, dan juga istilahnya kalau saya ditanya nyaman atau tidak, saya belum tahu dengan konsep kepemimpinan saya itu udah paling tepat atau belum. Cuman so far setelah saya jadi marketing, every single month atau every single year atau kuartal itu ada progress, dan juga kita melihat tim kita ada perkembangan yang sangat-sangat signifikan. Berarti Anda mengalami hasil akhir yang dimana kalau target tercapai itu berarti emang kerja sama timnya bagus ya? Betul banget. Betul banget. Oke, mungkin ada sedikit pertanyaan tambahan aja nih di luar dari yang udah dibuat. Boleh. Gimana sih memimpin perusahaan itu bisa berjalan dengan lancar? Gimana juga kalau misalkan ada karyawan yang nggak sejalan, misalnya berbeda pendapat atau gimana? Sebenarnya untuk kalau yang nggak beda sejalan atau istilahnya berbeda pendapat itu sangat-sangat normal. Apalagi office politik di mana karyawan A dari tim A, karyawan B dari tim B, memang saling istilahnya sebenarnya bukan menyerang lah. Memang saling untuk mendapatkan posisi masing-masing untuk istilahnya upgrade jabatan atau upgrade ini memang sangat-sangat normal. Memang kalau hal-hal seperti itu lebih baik didiskusikan sih kalau menurut saya, dan juga istilahnya kita istilahnya berdamai bareng, atau istilahnya bisa dibilang ya kita ngobrol bareng untuk mendapat titik yang objektif. Ini cari jalan terbaik lah yang Betul. plan yang tadi saya sebutkan. Sama mungkin terakhir, gimana hubungan Anda dengan para pemimpin di bagian divisi lain, mungkin dari divisi SDM ataupun marketing juga, mungkin bagaimana kurang lebih? Kalau misalkan hubungan kita terhadap istilahnya bisa dibilang direktur SDM atau direktur operasional, ya. of course itu sangat-sangat bergantung. Kenapa? Karena istilahnya kita di marketing kita harus tahu istilahnya, of course, cost yang harus terbatas atau cost yang harus bisa spending berapa, dan juga harga sebuah produk itu di titik berapa sampai kita bisa naikkan promo atau segala macam lainnya. Sebuah office lah, yang dimana memang sangat-sangat dipentingkan untuk kita sebagai salah satu direktur operasional, SDM, direktur lainnya, itu untuk meeting bareng dan juga duduk istilahnya kita ngobrol dan brainstorming lah, untuk kita meetingkan membahas soal objek atau project yang mau kita ambil. Kurang lebih sih seperti ini pertanyaan dari saya, sudah jelas. Oke, dengan ini saya tutup wawancara ini. Terima kasih banyak Mas Ayafet. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.